Shalom saudara, senang sekali bisa menjumpai saudara lagi untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, "Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Kita tentu sama-sama tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Kurang lebih mereka 400 tahun diperbudak di tanah Mesir. Tuhan mengeluarkan mereka, Tuhan membebaskan mereka, dan Tuhan membawa mereka ke satu tempat, yaitu tanah perjanjian. Mereka harus melewati padang gurun memang, tetapi rencana Tuhan, tujuan Tuhan buat mereka, bukan mereka tinggal di padang gurun. Waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir, bukan untuk mereka tinggal di padang gurun, tapi tujuan Tuhan adalah membawa umatnya, yaitu bangsa Israel, umat perjanjiannya, untuk tinggal di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, ketika Musa mati, maka Yosua sebagai pemimpin baru harus memimpin bangsa Israel masuk dan mendiami tanah perjanjian. Itulah tempat di mana Tuhan mau umatnya berada. Itulah tempat di mana Tuhan mau bangsa Israel diam di sana dan menikmati semua tanah perjanjian yang dia sudah janjikan melalui sumpah kepada nenek moyang bangsa Israel. Tetapi sebelum mereka masuk dan mendiami, menikmati tanah perjanjian itu, bangsa Israel atau umat Tuhan harus menaklukkan. Mereka harus menyeberangi sebuah sungai yang waktu itu terkenal deras airnya, dan ketika airnya sedang pasang itu bisa meluap, dan itu sungai jadi sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi mereka harus menaklukkannya, mereka harus menyeberanginya supaya mereka bisa masuk dan mendiami tanah perjanjian. Yang menariknya adalah sungai Yordan itu punya arti adalah River of Death, yaitu sungai kematian. Sama dengan perjalanan iman kita, sama dengan perjalanan kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ternyata saudaraku, untuk kita bisa menikmati tanah perjanjian, untuk kita menikmati sebuah kehidupan yang berkemenangan, sebuah kehidupan bisa mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan yang Dia sudah janjikan kepada kita, sebagaimana kita bisa melihat penggenapan daripada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ternyata kita perlu menaklukkan, kita perlu menyeberangi sungai Yordan dalam kehidupan kita, sungai kematian. Kalau kita tidak berani mengambil keputusan, kalau kita tidak pernah berani melangkah untuk menaklukkan, menyeberangi sungai Yordan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa masuk dan mendiami hidup di tanah perjanjian kita masing-masing. Hari ini saudaraku, kalau saudara ingin mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan sebagai umat perjanjiannya, ada hal yang perlu kita seberangi, ada hal yang perlu kita taklukkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita perlu mati, saudaraku. Ada sungai Yordan yang harus kita seberangi. Sungai Yordan bicara tentang apa? Sungai Yordan bicara tentang bagaimana kita harus mati terhadap mentalitas Mesir, mentalitas padang gurun, mentalitas sebagai budak. Bangsa Israel ini adalah budak. Beratus-ratus tahun mereka diperbudak di Mesir. Saudara bisa bayangkan mentalitas, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hidup sebagai budak itu sudah mendarah daging tentunya dalam diri mereka. Nah, mereka tidak boleh membawa itu masuk ke tanah perjanjian. Mentalitas seperti itu, nilai-nilai kehidupan seperti itu tidak boleh ada kalau umat Israel mau hidup di tanah perjanjian. Kita sama-sama tahu bagaimana mentalitas budak mereka telah membuat mereka gampang bersungut-sungut, mereka gampang berontak, mereka gampang sekali jatuh dalam penyembahan berhala dan lain sebagainya. Hari ini saudaraku, kita mau menjadi umat perjanjian yang menikmati tanah perjanjian. Tapi bagaimana kita bisa menikmati tanah perjanjian sebagai umat perjanjian Tuhan? Kita perlu mati terhadap semua mentalitas lama dalam kehidupan kita. Mari hari ini saudaraku,
Ada hal-hal yang perlu kita matikan dalam kehidupan kita. Mentalitas-mentalitas yang buruk, mentalitas-mentalitas yang membuat kita gampang sekali bersungut-sungut, gampang sekali kecewa dalam kehidupan. Kita perlu tinggalkan. Ada sungai Yordan dalam hidup kita yang perlu kita taklukkan, kita perlu seberangi. Untuk kita bisa melihat perkara-perkara besar, hal-hal besar terjadi dalam kehidupan kita. Ada keakuan, kesombongan, keangkuhan, arogansi kita mungkin, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk mungkin, sikap kita yang tidak pernah mungkin menghormati Tuhan dan lain sebagainya. Kita perlu tinggalkan, kita perlu mati di sana. Kita perlu melintasi sungai Yordan itu supaya kita bisa menjadi umat perjanjian yang menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan kita. Saya berdoa buat saudara supaya di sepanjang tahun ini saudara bisa menikmati perjanjian Tuhan, bisa menikmati janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Taklukkan sungai Yordan saudara. Seberangi sungai Yordan saudara. Sungai kematian. Kita mati terhadap semua kebiasaan lama, keakuan kita yang lama, kesombongan kita yang lama. Dan kita bisa hidup dengan mentalitas sebagai umat perjanjian Allah. God bless you. Tuhan berkati saudara. Selamat datang dalam perjanjian Tuhan. Selamat menikmati tanah perjanjian saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya ada berkat Tuhan yang baru dan kami percaya Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin. Waktu kami hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, kami akan mengalami janji-janji-Mu yang ajaib itu. Tolong kami, bantu kami supaya kami bisa menaklukkan sungai Yordan kami. Kami bisa oleh anugerah-Mu mematikan semua kedagingan, keakuan, kesombongan, kehidupan kami yang lama, mentalitas yang buruk dalam kehidupan kami, supaya kami hidup sebagai umat perjanjian Tuhan. Berkati umat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.